Berpikir sejenak, Simon berkata, "Saya kira barang-barang saya di sini hanya akan memakan waktu 2 hari ini. Jadi kita tidak perlu kembali satu demi satu. Kamu bisa menunggu bersamaku selama 2 hari lagi." Steve tidak berdaya, tapi dia tidak bisa berkata banyak, jadi dia berkata, "Baiklah, Ayah, aku akan mendengarkanmu." Saat mereka berbicara, Helena, yang mengenakan pakaian formal dan tampak bermartabat dan anggun, masuk ditemani ratu tua. Melihat hal tersebut, ayah dan anak tersebut langsung berhenti berbicara dan berdiri bersama. Helena mendatangi mereka berdua dengan rok terangkat, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua tidak perlu bersikap sopan, silakan duduk." Mereka berdua duduk lagi. Begitu mereka duduk, Simon mau tidak mau berkata, "Yang mulia, kerjasama pada dasarnya telah selesai sekarang. Saya tidak tahu apakah ada hal lain yang perlu Anda lakukan. Tolong beri saya instruksi Anda. Setelah menyelesaikan pekerjaan, saya harus kembali ke New York dulu. Setelah menangani urusan New York, saya akan kembali untuk memulai putaran investasi baru." Kata-kata Simon sangat tidak jelas. Namun Helena dapat dengan mudah mendengar maksud tersirat di dalamnya. Dia hanya ingin bertanya kapan dia bisa memenuhi janjinya. Dan yang terbaik adalah memenuhinya sesegera mungkin, agar dia bisa kembali ke New York secepatnya. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya kebutuhan lain. Jika Tuan Rothschild perlu kembali ke Amerika Serikat untuk sesuatu, kamu bisa kembali besok." Simon secara naluriah senang saat mendengar ini. Berpikir bahwa Helena pasti memenuhi janjinya. Tapi kemudian dia merasa tidak nyaman. Bagaimana jika dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan dan memintanya untuk kembali besok? Lagi pula, dia tidak menyebutkan informasi yang tidak jelas tentang ramuan itu. Tepat ketika Simon tidak yakin dengan pendekatan Helena dan tidak berani menyetujuinya begitu saja. Dia berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Simon, setelah makan malam, mohon luangkan waktu lagi. Mengenai kerjasama sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu dikaji ulang bersama Anda. Ini tidak akan menyita banyak waktu Anda. Mungkin hanya 10 menit. Haruskah itu nyaman bagimu?" Ketika Simon mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan mengangguk dengan cepat dan berkata, "Nyaman, tentu saja, nyaman. Itu bagus." Helena mengangguk dan tersenyum. "Kalau begitu tolong ganggu Tuan Steve untuk menunggu sebentar. Setelah peninjauan selesai, kalian berdua dapat kembali mengemas barang bawaanmu dan bersiap untuk kembali ke Amerika Serikat." Steve mengangguk dengan hormat dan berkata, "Semuanya akan berjalan sesuai perintah Yang Mulia Ratu." Simon di samping sangat bersemangat saat ini. Dia akan mendapatkan setengah dari pilnya. Dan umur serta kondisi fisiknya pasti akan ditarik kembali. Steve melihat perbedaan antara ekspresi ayahnya dan berpikir dalam hati, orang tua itu telah melihat dan merasakannya. Dan dia punya begitu banyak uang sehingga dia tidak bisa menghabiskan semuanya dalam beberapa masa kehidupan. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya begitu bersemangat dan kehilangan ketenangannya mungkin adalah ramuan Charlie. Saya pikir Charlie pasti meminta Helena untuk menjanjikan obat mujarab kepada lelaki tua itu. Dan kurasa Helena akan segera memberinya ramuan itu. Memikirkan hal ini, Steve sangat tertekan. Dia tidak tahu kapan dia bisa naik tahta. Jika orang tua itu bisa mendapatkan ramuan lain, dia harus menunggu beberapa tahun lagi. Steve tidak bisa tidak memikirkan pengingat yang diberikan Charlie kepadanya sebelumnya. Ramuan itu bisa menunda turun tahta orang tua itu. Namun bisa juga membuat orang tua itu turun tahta lebih awal. Kuncinya tergantung siapa yang memiliki obat mujarab. Jika Charlie dapat menghentikan pasokan ramuan untuk orang tua itu di masa depan dan memberikan ramuan itu untuk dirinya sendiri, dia juga bisa menggunakan ramuan itu sebagai alat tawar-menawar untuk meminta lelaki tua itu melepaskan posisi kepala keluarga terlebih dahulu. Lagi pula, seiring bertambahnya usia, keseimbangan antara kekuasaan dan kehidupan akan terus condong ke arah kehidupan. Begitu keseimbangannya rusak, bukan tidak mungkin menyerahkan tahta. Oleh karena itu, Steve hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Apakah saya bisa menjadi kepala keluarga Rothschild di masa depan sepenuhnya bergantung pada tindakan Charlie? Demikian kisah Charlie Way chapter ini, nantikan chapter selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti cerita selanjutnya.